Waktunya kita update informasi coronavirus global. Ini tanggal 13 bulan 4 April. Terkonfirmasi hari ini adalah 1.852, meningkat dari kemarin yang 1.777. Dan satu hal yang ingin saya laporkan kepada Anda, teman-teman, seperti prediksi saya kemarin yang ada di sini nih, data terkonfirmasi ternyata memang turun melandai seperti yang sudah saya laporkan kemarin, yaitu data-data yang seperti ini. Kalau teman-teman melihat video yang saya kemarin, itu datanya menurun lagi. Yang kemarin saya tunggu-tunggu, tanggal 11-nya itu turun di sini, dan ternyata tanggal 12 juga turun ada di sini. Oke teman-teman, ini yang berita bagus seperti yang saya laporkan kemarin. Judulnya yaitu update virus corona, ada secercah harapan. Itu di situ. Kemudian dari data list global, list di sini menunjukkan Amerika Serikat masih di atas, masih posisi memprihatinkan, dan ada kabar situs resminya dari pemerintah itu diretas oleh orang tak bertanggung jawab. Oke, Amerika Serikat dengan data 555.000, kemudian diikuti Spanyol, Italia, dan kematiannya sekarang data kematiannya sudah menunjukkan 22.000, teman-teman. 22.000 di atas Italia yang sekitar 19.899. Kemudian data Indonesia, karena data Indonesia tidak bisa saya akses walaupun di iPhone, iPad, seperti yang saya juga kemarin ceritakan, sampai hari ini linknya tidak bisa diakses, sehingga data-datanya tidak bisa saya dapatkan. Tapi saya mendapatkan data-data itu di dunia, data dunia. Kita lihat data Indonesia. Data Indonesia ada di sini, ada di sekitar 4.200. Kemudian Saudi Arabia masih di atas Indonesia, 4.400. Oke. Data yang lainnya di Wikiteki. Wikiteki juga 1.853. Kemudian dari data John Hopkins, ini data yang sering diakses oleh wartawan atau jurnalis-jurnalis Indonesia, 1.848.000 datanya. Dan ini ada berita dari CNBC yang ingin saya bawakan sebentar. Kasus corona di Cina naik lagi, pasar bakal panik. Apakah benar? Kita bawakan. Pandemi virus corona COVID-19 masih akan menjadi penggerak utama pasar keuangan global pada pekan depan. Di awal pekan ini, pelaku pasar dibuat ceria setelah penyebaran COVID-19 mulai melambat. Memang kalau datanya melihat dari sini, itu ada tren melambat ya. Seperti yang saya bilang tadi di sini, ada tren melambat. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization, penambahan jumlah kasus secara penambahan jumlah kasus 19 sudah 1 digit persentase sejak 30 Maret lalu. Terbaru pada 10 April terjadi penambahan kasus 5,92%, sehingga total menjadi 1,5 juta kasus. Ini informasinya dari kemarin. Sekarang sudah 1.800.000. Sementara jika melihat data dari John Hopkins juga tadi saya lihat datanya di sini. Jadi data dari CNBC juga ini mungkin beritanya kemarin. John Hopkins 1.848. Oke. Dari total kasus baru sebanyak 97 diantaranya merupakan kasus impor. Jadi di Cina ini terjadi tren kembali, artinya kasusnya kembali menyerang China. Berkaca dari Singapura, serangan virus corona gelombang kedua bisa terjadi
akibat kasus impor. Kasus impor itu maksudnya orang di luar negaranya itu ada kasus baru dan mengakibatkan penambahan kasus yang sangat signifikan. Singapura merupakan salah satu negara yang terpapar COVID-19 sejak awal kemunculannya. Bahkan sempat menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak kedua setelah China. Tetapi Singapura mampu meredam penyebarannya hingga pertengahan Maret jumlah total kasus sekitar 200-an orang. Tetapi setelahnya, negeri Melion menghadapi serangan virus corona gelombang kedua. Sebabnya, warga negara Singapura yang tinggal di Eropa maupun Amerika Serikat mudik. Setelah Eropa kemudian AS menjadi epicentrum COVID-19. Sekarang epicentrum tertingginya ada di Amerika. Dampaknya Singapura mengalami lonjakan kasus hingga hari ini jumlah kasus terbanyak 2.299 kasus, naik 1.000% dibandingkan pertengahan Maret. Zhang Wenhong, pemimpin tim penanggulangan COVID-19 Shanghai mengatakan China harus mempersiapkan diri menghadapi puncak kasus impor. Kasus impor adalah kasus warga negara yang di luar China pada mudik pada pulang. Meski China sudah membuat beberapa pencapaian di tahap awal, kita perlu tetap berhati-hati dan mendeterminasi untuk memerangi pandemi di dalam beberapa waktu ke depan, kata Zhang dalam wawancara dengan Chai Xing, sebagian dilansir Nikkei Asian Review. Zhang memprediksi puncak penyebaran gelombang kedua bisa terjadi setelah musim gugur atau di penghujung tahun ini, berarti Desember. China tentunya harus bersiap meredam penyebaran COVID-19 melalui kasus impor agar tidak terjadi serangan gelombang kedua seperti yang dihadapi Singapura. Penambahan kasus di China akan menjadi perhatian beberapa hari ke depan. Jika terus melanjutkan peningkatan, ada kekhawatiran akan ada penyebaran pandemi gelombang kedua di negeri tirai bambu berisiko benar-benar terjadi. Selain dari China, tren penyebaran kasus di Indonesia tentunya juga menjadi perhatian pelaku pasar dalam negeri. Sejauh ini Indonesia sedang mengalami tren kenaikan sebab kasus pertama baru dilaporkan di awal Maret. Selain itu, Bank Indonesia yang akan mengumumkan suku bunga pada hari Selasa 14 berarti besok pagi bisa menjadi penggerak pasar keuangan dalam negeri. Rupiah bergerak lebih stabil belakangan ini, bahkan menguat tajam pada pekan lalu. Hal tersebut tentunya membuka peluang BI untuk kembali menurunkan suku bunga dan bisa disambut positif oleh pelaku pasar. Sehari setelahnya, Badan Pusat Statistik akan melaporkan data neraca perdagangan Indonesia untuk bulan Maret dan akan terlihat seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja ekspor dan impor Indonesia. Awal pekan, pasar sepertinya masih akan merespon detail stimulus yang diumumkan oleh Bank Sentral, The Fed, pada Kamis lalu. Bank Sentral paling powerful di dunia tersebut mengumumkan detail salah satu stimulusnya berupa pinjaman lunak ke dunia usaha senilai 2,3 triliun US dollar. Program yang diberi nama Main Street tersebut akan diberi kepada perusahaan dengan jumlah tenaga kerja hingga 10.000 orang dan pendapatan kurang dari 2,5 miliar US dollar pada tahun 2019 lalu. Pembayaran pokok dan bunga pinjaman tersebut akan ditangguhkan selama 1 tahun. Terjadi juga di Amerika Serikat penangguhan pembayaran. Selain The Fed, Uni Eropa juga meluncurkan stimulus senilai 500 miliar euro guna membantu perekonomian yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Mayoritas pasar Asia termasuk Indonesia libur hari Jumat Agung di perdagangan terakhir pekan lalu, sehingga berpeluang baru akan direspons pada Senin besok. Oke teman-teman, sampai di sini dulu laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.